Ya kalau Anda kalah ya janganlah minta-minta kursi. Janganlah mepet-mepet. Janganlah melipir-lipir. Pak. Enggak, Bung Refli. Oke, kita udah terima itu. Tetapi gini, Anda harus dengarkan juga psikologi politiknya dong. Yang seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Oh iya, tetapi coba lihat. Hai masyarakat ya. Apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Padahal pada waktu itu kita sedang berjuang. Saudara-saudara sekalian, kelihatan betul bagaimana pragmatisme partai politiknya. Sangat pragmatis partai politik. Tidak menghargai masyarakat yang mendukung. Tidak menghargai relawan yang mendukung. Siapa yang pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan. Cukup. Sudahlah, kita kan paham itu. Halo Sobat DC, kali ini saya akan membagikan perdebatan panas antara Refli Harun dengan politisi Nasdem Bestari Barus saat tampil di program ILC terbaru di TV One. Perdebatan sesama kubu 01 atau pendukung Anies Baswedan ini dipicu karena perbedaan pendapat soal pilihan Nasdem yang terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Refli merasa sakit hati bersama teman-teman pendukungnya karena baru saja kalah mendengar putusan MK. Tiba-tiba Surya Paloh sudah tampil mengucapkan selamat kepada KPU dan pemenang, yaitu Prabowo Gibran. Tak perlu berlama-lama, yuk kita saksikan bersama video berikut ini. Kalau kita bicara tentang fatsun politiknya ya kalau Anda kalah ya janganlah minta-minta kursi. Janganlah mepet-mepet, janganlah melipir-lipir. Ya, kritik yang sama saya sampaikan juga kepada Anies Baswedan. Ya, biar yang lain senang kan? Sebagai mantan relawan, sebagai mantan tim hukum, sebagai mantan dewan pakar, sebagai mantan penasehat hukum, tim hukum. Ya, ketika Anies ditanya, gimana kalau misalnya ada tawaran dari Prabowo Subianto? Dia bilang, ya orang undangan saja belum. Nah, saya kritik itu. Saya bilang kemarin di TV One, saya bilang dia kan individual. Dia tidak memerlukan raker untuk mengatakan ya dan tidak untuk beroposisi. Beda sama Ganjar. Ganjar memerlukan raker untuk mengatakan iya dan tidak. Hari ini Ganjar mengatakan beroposisi, tapi nanti kalau raker 24 April mengatakan Mei, 24 Mei, udah lewat ya Aprilnya ya. 24 Mei mengatakan bahwa kita gabung dengan pemerintahan. Kalah Panda Nababan dan kemudian Ganjar Pranowo. Nggak ada lagi yang namanya suara oposisi tersebut. Oh, kami tetap kritis di DPR, kritis di society. Itu Anda sudah bicara yang namanya oposisi hal-hal yang tematik. Tidak semua hal. Tapi kalau mau oposisi yang permanen adalah Anda stay away dari kursi pemerintahan dan Anda betul-betul di luar pemerintahan. Anda menjadi counterpart. Oke, apa yang dikatakan Nul itu kalau ada yang benar saya katakan benar. Tapi kalau ada yang salah harus ada orang yang berani mengatakan itu tidak benar. Sekarang menjadi masalah. Kalau kita mengatakan coba periksa Ford Estate, ada nggak potensi korupsinya? Kira-kira Nul, ada jamin nggak saya tidak ditangkap misalnya? Tolong periksa itu marriage. Apakah ada potensi korupsinya atau tidak? Ada nggak jaminan kemudian anggota DPR mengatakan memberanikan itu dan menggunakan hak untuk menyelidik? Nah itu yang kemudian kita katakan sebagai kehidupan berbangsa yang sehat. Yang sehat itu bukan tidak ada dinamika. Bukan berarti kemudian ya kita bersama-sama membangun bangsa negara. Seolah-olah luka kemarin itu nggak berbekas. Kalau kita kembalikan pada relawan, ini ada beberapa relawan yang saya ajak misalnya. Ya tetap berbekas. Saya juga agak terhenyak. Ini mohon maaf dengan Pak Barus ya. Dengan Bro Barus. Kita sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Ini kawan sudah mengucapkan selamat. Loh, kita ini sedang berjuang mengatakan bahwa pemilu ini curang. Pemilu ini cawe-cawe Jokowi. Apakah dibenarkan? Dibenarkan sama MK. Memang Jokowi cawe-cawe. Cuma itu bukan pelanggaran hukum. Tetapi pelanggaran etika. Kita mengatakan pemilu ini curang. Terbukti gak? Terbukti. Paling tidak 3 orang. Kan ada 8. Pak Hakim,
pemilu ini curang. Kata 5 hakim, enggak ada yang terbukti curang. Kata 3 hakim, ada. Paling tidak soal bansos, pengerahan aparat, dan kata Hakim Harif Hidayat, semua dalil terbukti. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengatakan tidak ada pemilu curang, ada 3 yang mengatakan curang, apakah ada kecurangan? Ada. Nah, apakah luka itu atau katakanlah hal-hal yang menganga itu kita tidak perlu evaluasi dan tambal? Dalam konteks inilah hak angket diperlukan. Tetapi masalahnya adalah kalau kita ingat ininya lukanya menganga, hak angket itu saya yakin dikhawatirkan bukan menyembuhkan luka nantinya, malah membuat luka makin kelihatan. Oh, kalau begitu jangan-jangan kemenangannya tidak legitimate. Maka kemudian kita hari ini kan dihadapkan pada angka-angka yang ya aneh-aneh. Partai politik itu kan kalau kita bicara ada reward and punishment, ada kotel effect, ada bandwagon effect. Tapi pada nggak jelas semua. 3 partai dari Anies Baswedan itu tambah semua kursinya. Nasdem 10, PKB 10 kalau nggak ada berubah di MK, dan PKS 3. Prabowo, apakah kalau Anda mendukung Prabowo pasti tambah? Enggak. Buktinya Demokrat nggak nambah. Bahkan Demokrat kurang 10. Nah kalau di 03 karena dia kalah, kurang semua. 18 kurangnya PDIP dan P3 kurang 19 alias tidak lolos parliamentary threshold. Nah dari sana saja sebenarnya kita lihat. Ini sebenarnya rakyat ini memilih siapa sih? Anda mengklaim bahwa Anda didukung 58%, tetapi yang terjadi adalah kok distribusi 01 naik semua. Distribusi 03 turun memang, tapi di 02 turun juga ada. Dan Gerindra sendiri sebagai partai yang paling sah, kalau kita bicara tentang kotel effect, ternyata nambahnya cuma 8 kursi saja. Kan aneh kan? Kursi Gerindra itu cuma 16%, Prabowo 58%. Berarti 42% dinikmati partai lain. Termasuk partai di 01, karena mereka mengalami peningkatan kan? Kalau kita bicara mengenai suaranya. Oke. Saya mau sedikit kalau gini. itu. Kan saya kan tidak pernah membantah tadi. Jadi nanti silakan. Yeah. Tergantung Bang Garni ya. Nah, karena itu menurut saya ke depan ya memang ada yang namanya koalisi yang sifatnya ideologis. Ada yang sifatnya strategis dan susahnya adalah pragmatis hari ini. Kalau kita lihat warna partai politik sebenarnya kan nggak jelas saja. PKS yang mestinya doing kanan, ya kan? Harusnya kan gabungnya sama PKB. Tapi so long time PKB sama PDIP. Maka menurut saya akhirnya benar yang dikatakan Scott Manwaring bahwa yang namanya multi party system itu tidak kompatibel dengan presidential system. Kalau presidential system itu biasanya nggak banyak orangnya. Ya 1, 2, 3 partai, 4 partai saja. Kalaupun ada biasanya hybrid system seperti Prancis. Banyak partai presidennya kuat tapi perdana menterinya juga kuat. Nah Indonesia ini terlalu banyak partai sehingga kutukan minority presiden selalu ada. Karena selalu ada tiba-tiba kok selalu minoritas ya presidennya. Sekarang jangan berbangga kita. Tidak ada partai besar di Indonesia. Tidak ada. Semua partai di Indonesia itu partai menengah. Tidak ada. Karena kalau partai besar itu partai yang menguasai parlemen 50% plus 1. Itu partai besar. Partai yang bisa kontrol pemerintahan. Tapi partai sekarang partai rame-ramean. Karena itu caranya adalah agar pemerintahan selalu didukung. Maka yang terjadi adalah elitisasi partai politik. Maka benar yang dikatakan Bambang Pacul itu udahlah. Yang namanya politik Indonesia kan tidak tergantung Lulu. Tidak tergantung Bro Barus. Tidak tergantung Pandana Baban. Tidak tergantung nul, tergantung pucuk pimpinan-pimpinan partai politik. Ketika sekjen partai politik bertemu untuk mendukung hak angket, itu baru level sekjen. Belum kata akhir di ketua umum partai politik. Megawati sampai sekarang kita nggak tahu dia dukung hak angket apa enggak, karena no voice, nggak ada suaranya. Sementara partai 01, partai yang saya dukung kemarin bukan saya dukung, bukan maksud saya. Paslonnya yang saya dukung kemarin
bilang begini, pakai requirement. Kami mau, tapi kalau situ duluan. Nggak lari namanya. Kalau kita mau berjuang menang atau kalah itu soal lain. Toh tidak ada juga hal yang kita korbankan. Seandainya kita yakin bahwa pemilu ini securang-curangnya, segentong-gentong babinya. Kan begitu. Tetapi karena kita sendiri pengen lihat kiri kanan, maka yang terjadi adalah ya sudahlah. Kita manfaatkan politik hari ini, siapa tahu seperti kata Adi tadi, Anda nggak usah perlu menang dah kalau untuk ikut dalam pemerintahan presidensial ini, ya kan? Dan terakhir, ya biar Bung Barus bisa koreksi saya, tapi saya balik lagi itu kalau nggak benar ya, balik lagi. Selalu selain minority president, ya, yang namanya power tends to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely. Bukan hanya korupsi dalam pengertian korup, tetapi kekuasaan itu ingin selalu berlebih-lebihan. Dia tidak ingin inherent di dalam dirinya secara natural, tidak ingin ada orang yang melebihi kekuasaan dia. Tidak ingin ada orang yang mengontrol dia. Tidak ingin ada orang yang bersuara berbeda dengan dia. Di sini aja kalau kita suara berbeda langsung kita terganggu. Kan begitu. Apalagi kekuasaan. Tetapi kekuasaan di dunia manapun harus dikontrol. Anda yakin bahwa Prabowo negarawan yang sesungguh-sesungguhnya? Enggak yakin saya. Boleh dong saya mengatakan enggak yakin? Dari mana ketidakyakinan saya? Track record. Track record kan bisa menunjukkan itu. Ya kan? Ford Estate, marriage. Kemudian bagaimana perdebatan. Sakit hati betul. Dinilai 11 misalnya. Masa begitu saja dimasalahkan misalnya. Nah, tetapi sebagai warga negara, walaupun dalam hati saya nggak percaya dengan pemimpin ini, tapi saya harus hormati proses electionnya. Nanti kita lihat, mudah-mudahan saya salah. Refli Harun salah, menyesal kamu tidak mau gabung dengan pemerintahan. Ternyata Prabowo Subianto presiden yang baik, Gibran Raka Buming presiden yang baik. Mereka pantas 20 tahun berkuasa. Mudah-mudahan begitu. Ya, tapi kalau tidak, saya sudah mengatakan bahwa lihat nanti apakah betul kita punya presiden yang canggih ataukah presiden yang gampang emosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sedikit Bang Karni bahwa karena tadi menyinggung tentang posisi kami mengakui hasil daripada pemilu itu. Semoga ILC juga adalah satu forum yang mencerdaskan anak bangsa. Kita tidak boleh kemudian karena kegelapan hati kita, kemudian kita menganggap apa yang dilakukan orang lain adalah tidak benar selama kita menganggap itu tidak benar. Bahwa KPU adalah produk yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, partai politik. Mereka telah melakukan pekerjaannya. Dan kemudian perintahnya adalah jelas laksanakan pemilu itu. Setelah pemilu itu selesai kemudian hasilnya diumumkan. Saya kira wajib bagi kita semua menghormati hasil kerjanya terlepas ada apa di balik itu. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh KPU wajib kita berikan apresiasi dengan mengucapkan terima kasih kepada mereka gitu. Saya kira itu hal yang biasa saja, pengakuan saja. Di balik itu kemudian ada yang sedang memperjuangkan karena keyakinannya. Inilah demokrasi, keyakinan you tidak kita nafikan gitu. Tapi keyakinan kita bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik, itu juga harus diterima. Sehingga itulah yang disebut sebagai equality di antara kita. Jangan kemudian kita menganggap jika itu keluar dari saya karena kami sedang melakukan satu hal untuk kepentingan tertentu, maka kami harus diberikan semacam reward atau apapun itu. Jangan dulu melakukan sesuatu. Yang nggak bisa begitu juga saya rasa. Nah, penilaian akhir daripada itu kan kita sudah lihat ya. Nah, artinya hari ini adalah posisi kami pada saat ini ada yang mengatakan, oh meninggalkan. Saya nggak ngerti meninggalkan apa gitu. Apa yang ditinggalkan? Iya kan? Gak ada gitu. Dan kami juga tidak memberi penilaian. Tidak akan memberikan penilaian kepada Pak Anies kalau dia bergabung dengan Pak Prabowo atau dia menyatakan tidak mau bergabung. Itu kembali kepada hak dasar dia, hak demokrasi dia. Untuk dia akan berjuang di sebelah mana untuk kebaikan rakyat.
Kita mengatakan, kita anti terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa ini bungkusannya adalah untuk rakyat. Lantas yang mengatakan bahwa mengkritik itu untuk siapa? Untuk dirinya? Atau untuk rakyat juga? Sama aja sebetulnya ini. Jadi jangan kita bercuriga terhadap gerakan-gerakan orang. Apalagi dia tidak melanggar kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Kalau masalah kemudian nanti ada kata-kata yang sering disampaikan kepada publik bahwa biarlah nanti kemudian pada saatnya rakyat akan menghukum. Saya kira itu udah menjadi konsekuensi dari segala langkah yang kita buat untuk kita pertanggungjawabkan kelak pada saatnya kepada rakyat. Saya kira itu gitu loh. Jadi tidak usah ada penilaian-penilaian sepihak terhadap apa yang dilakukan orang lain. Tapi bila keyakinan kita pun tidak boleh dibantah, maka keyakinan orang lain pun harus kita hormati. Keyakinan tidak dapat dibantah. Saya kira itu. Bang Karni, saya mau tambahkan lagi. Kalimat saja. Saya tambahkan. Biar dia jawab dulu. Ya, jadi begini, berdebat nggak apa-apa. Jadi beliau dengan pernyataannya is okay. Tapi saya hanya ingin menyatakan satu fakta ya, bahwa pada malam itu berkumpul para relawan di Diponegoro 10. Menantikan pengumuman. Begitu kemudian kalah, tentu sebagai manusia biasa kan pada down. Di tengah down itu makin down lagi. Ketika partai koalisi buru-buru menyatakan, mengucapkan selamat pada kawan lama. Ya kan? Jadi gini, nah, jangan dulu mengatakan itu ucapan selamat kepada kawan lama. Begini. Pak, bahwa saya tidak membantah Anda loh. Saya tidak membantah. Tapi saya perlu klarifikasi tapi karena Anda saya katakan ngomong bahwa duluan. itu. Saya tidak membantah Anda. Saya tidak membantah Anda. Silakan. Saya ubah. Mengucapkan selamat. Oke. Gini, kenapa saya katakan kawan lama? Surya Paloh sendiri kan mengatakan, wah kawan kita jadi presiden. Benar nggak? Pada saat kapan? Pada saat dikunjungi di Nasdem. Iya kan? Masya Allah. Ucapan selamat itu saya ingat betul bahwa kami ucapkan selamat kepada KPU, kepada paslon, dan kepada tunggu dulu, biar kelar ini, kepada pemenang versi penghitungan KPU. Jelas loh, ada versi. Ya gini, gitu gini. Pak, jadi enggak, Bung Refli. Kita udah terima itu, tetapi gini, Anda harus dengarkan juga psikologi politiknya dong. Yang seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Oh iya, tetapi coba lihat, hai masyarakat ya, apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Itu disampaikan padahal pada waktu itu kita sedang berjuang. Yang tidak masih ada Mahkamah Konstitusi. Karena ada ruang-ruang yang akan hilang ketika saudara-saudara sekalian, kelihatan betul bagaimana pragmatisme partai politiknya. Sangat pragmatis partai politik. Tidak menghargai masyarakat yang mendukung. Tidak menghargai relawan yang mendukung. Tidak menghargai lawyer yang mendukung. Tidak menghargai perjuangan daripada itu. Cukup. Kita tahu itu. Hal yang buruk sekali. Dan hari-hari terakhir ini Anda bisa lihat siapa yang pragmatis atau tidak. Cukup. Jangan. Siapa yang pragmatis atau tidak. Siapa yang pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis adalah yang itu ingin dia. memanfaatkan Cukup. Sudahlah. Kita kan paham itu. Itu yang pragmatis. Tar. Nah, terakhir. Enggak ini cuma memanfaatkan situasi saja. Saya tidak ngomong itu lagi, saya ngomong yang lain. Ya silakan ngomong yang lain. Saya ngomong yang lain. Silakan itu. Saya tutup kalau satu kalimat saja. Gini, ada satu hal yang penting, Bang Karni. Kenapa kemudian pragmatisme politik itu membahayakan? Hari ini ada agenda untuk mengubah Undang-Undang Kementerian Negara dari 34 menteri ke 41 menteri. Yusril sebagai ahli hukum tata negara mengatakan, gampang Pak, nanti waktu dilantik keluarkan perpu. Nah itulah yang namanya koalisi gemoy. Yang kemudian akhirnya cuma bagi-bagi jabatan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana menurut kalian mendukung Refli Harun atau Bestari Barus? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.